Pada waktu umat Tuhan sudah dekat dengan tanah perjanjian, Musa mengirim 12 utusan untuk mengintai negeri Kanaan. Kaleb, lihatlah tempat ini, subur sekali ya. Semua buah-buahan tumbuh dengan subur. Lihat, satu tandan anggur saja harus dipikul dengan 2 orang. Tanaman-tanaman semua tumbuh dengan subur. Pasti nanti anak cucu kita akan bertumbuh dengan sehat di negeri ini. Iya benar Yosua, dari tadi saya perhatikan di sini banyak hewan peliharaan dan semua tambun-tambun. Pasti air susunya banyak dan akan memberi kesehatan bagi pertumbuhan anak cucu kita nanti. Coba lihat hutan di sana, ada banyak lebah yang bersarang. Madunya akan sangat baik untuk kesehatan kita semua. Luar biasa janji Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari perbudakan di Mesir dan telah menjanjikan kita negeri ini, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yosua, Kaleb, orang di sini Pale. Iya saudara, saya dan Kaleb tengah menikmati negeri ini. Kami kasihkan menikmati tanah perjanjian ini. Aku orang bilang terkagum-kagum. Kita yang dari tadi kita ketakutan. Ada apa kawan? Kali kamu semua gemetar. Kami melihat penduduk negeri itu. Loh, mengapa kalian takut? Memang kita tidak takut. Mereka seperti raksasa. Kita yang kecil kasihan. Ayo cepat kita pulang. Adik-adik, penduduk negeri Kanaan itu memang orang-orang raksasa. Tingginya itu 2 meter. Kalau adik-adik tingginya berapa? Kak Isna saja tingginya cuma 1 meter lebih. Adik-adik tahu tidak? Orang Kanaan itu orang yang sangat unik. Jari-jari mereka itu ada 6. Jari tangan 6, jari kiri 6, jari kaki kanan dan kaki kiri itu juga 6. Jadi total semua jari tangan dan jari kaki mereka itu ada 24. Wow, unik sekali ya. Kalau adik-adik ada yang jarinya 22, ada juga yang mungkin 24, itu namanya unik. Harus tetap disyukuri. Tanah Kanaan itu sangat subur. Itu adalah tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dulu Abraham, Ishak, dan Yakub pernah tinggal di situ. Anak-anak Yakub yang 12 orang dilahirkan di tempat itu, di tanah itu. Tapi waktu terjadi kelaparan dan hanya di Mesir tersedia makanan, mereka semua pindah ke sana. Ingat kan cerita tentang Yusuf? Sekarang mereka mau kembali ke tanah itu. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi tanah itu sekarang sudah ditempati oleh orang-orang raksasa. Nanti saya kasih tahu Musa, kita tidak bisa melanjutkan ini perjalanan. Kita kayak belalang saja. Dijanji sama bangsa Kanaan. Mengapa kalian seperti itu? Tanah ini dijanjikan Tuhan milik nenek moyang kita. Pasti kita akan memasuki negeri itu. Iya benar, kalian jangan takut. Tuhan kita lebih besar dari orang Kanaan. Pasti Tuhan memberikan kita kemenangan. Mana teman-teman kita yang lain? Mereka sudah pulang ke perkemahan. Mereka takut, semenjak kita pulang. Amin. Coba adik-adik lihat Kaleb dan Yosua. Mereka itu berani. Mereka punya iman yang teguh dan mereka percaya. Mereka percaya kepada Allah yang mereka sembah. Allah yang telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Dan mereka yakin bahwa Allah yang sama yang menolong mereka itu akan membantu mereka mengalahkan orang-orang Kanaan itu untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Tapi ke-10 orang ini, yang lain ini, Hai bangsa Israel, kita tidak akan bisa pergi ke sana karena di sana mereka orangnya kuat-kuat. Tidak seperti kita, seperti belalang. Kita akan mati diinjak-injak. Memang negeri itu menyenangkan, tetapi orang yang tinggal di dalamnya besar-besar dan kuat-kuat. Jika kita mencoba mengambil negeri itu, kita akan dibunuh. orang-orang menjadi sangat takut ketika mendengar itu. Malah mereka berkata, lebih baik kita pulang saja ke tanah Mesir. Anak-anak kami, istri-istri kami semua ditawan dan semua orang pasti akan mati. Malahan mereka mau mencari pengganti untuk memimpin mereka, mencari pengganti Musa. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, jangan takut, mari kita maju dengan berani. Mereka malah mau membunuh Kaleb dan Yosua. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, tidak seorang pun yang akan menginjak tanah perjanjian itu
di umur 20 atau lebih. Sebab mereka telah kutolong, mereka telah mengalami segala mujizat-mujizat yang aku perbuat di Mesir, bahkan selama di padang gurun. Untuk itu mereka akan kubuat mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Hanya Kaleb dan Yosua lah yang akan menginjak tanah perjanjian itu. Jadi adik-adik, kita yang sudah dibebaskan dari dosa, dari belenggu dosa oleh Yesus Kristus, harus menjadi anak yang berani, tidak takut untuk melangkah. Karena Tuhan akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Kita harus beriman kepada Tuhan. Musuh-musuh kita si jahat pasti bisa kita kalahkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Dengan bagaimana caranya? Kita harus setia dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ingat selalu untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Adik-adik masih ingat kan perlengkapan senjata Allah? Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi anak yang berani seperti Kaleb dan Yosua, untuk melangkah meraih cita-cita kami, meraih impian kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.